Sedangkan reviewer kami, tim kami yang ikut acara Cherry J6 dan kami pernah juga tes waktu di China sana, waktu namanya Jayco J6, itu memang kecenderungan sering mentok, apalagi dia monokok, bahaya kalau sering mentok. Itu langsung direct ke sasis seluruh bodinya, itu sasis yang nekuk bisa satu body, rasanya langsung gak enak gitu. Sedangkan kalau mobil ini misalnya kepentok bawahnya pun akhirnya kepentok gitu ya, dengan approaching yang sebenarnya juga udah tinggi, ini akan cepat aman. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, tren SUV kotak sekarang lagi banyak banget ya. Mulai dari China tuh ada Tank 300, tiba-tiba ada Bike, ada Cherry ikutan. Terus juga bahkan dari Hyundai pun bikin juga Santa Fe jadi kotak-kotak. Tapi sadar nggak sih? Meskipun ya memang SUV kotak tuh dari dulu juga sudah ada ya. Mulai dari Jeep Wrangler, terus juga Land Rover juga Discovery dan juga Defender bentuknya memang kotak gitu ya. Tapi ini baru viral lagi nih, baru belakangan ini setelah tahun 2021 ke atas. Siapa sih yang bikin viral sebenarnya? Ya harus diakuin, sebenarnya Jimny yang sebenarnya bikin viral. Karena kita tahu ketika Jimny meluncur 2020, 2021, mobil ini viral banget, bahkan sampai harganya kegoreng karena waktu itu hanya diproduksi di Jepang. Jadi waktu itu hanya yang hadir dalam varian 3 pintu saja dan demand-nya membludak dari seluruh dunia ya, nggak cuma Indonesia waktu itu ya, bahkan di seluruh dunia, bahkan sampai dia menang Red Dot Design Award di global dan bahkan World Urban Car juga dia menang juga, banyak banget award yang dia menangkan dan menjadi sebuah tren karena mobil ini viral banget karena sampai orang yang tinggal di Amerika di mana Suzuki nggak jualan di sana, sampai gimana caranya mereka bisa datengin Suzuki Jimny. Kita seperti tahu ya, banyak banget ya, The Mural sampai nyobain Jimny juga gitu ya. Karena mobil itu se-viral itu dan bikin penasaran. Dan akhirnya gara-gara mobil ini viral, hadirlah beberapa rival-rivalnya dari asal mana, walaupun dengan dimensi yang lebih besar lah misalnya, atau keperuntukan yang berbeda. Tapi tren SUV kotak ini jadi ngetren lagi, jadi ngehits lagi karena Jimny yang viral. Dan di awal tahun 2024, Suzuki menghadirkan yang varian 5 pintu nih, yang seperti yang sebelah kami. Mobilnya dimensi lebih besar, lebih panjang. Kami juga pernah bahas soal desainnya dan segala macam. Tapi kami belum pernah bahas proper nyetirnya gimana, efisiensi bahan bakarnya gimana. Since sekarang kami lagi dipinjemin nih sama Suzuki Cipulir, kita langsung coba aja nih. Gimana rasa berkendaranya, efisiensinya, akselerasinya dan segala macamnya. So tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Suzuki Jimny 5-door. Oke, ini dia Suzuki Jimny 5-door. Mungkin kalau lihat kalian dari grillnya agak beda. Memang ini langsung dapat aksesoris genuine parts-nya Suzuki ya. Jadi aslinya grillnya yang seperti ini pakai chrome. Kalau kami jujur lebih suka yang seperti ini. Bentukannya kayak Suzuki Hustler yang ada di Jepang. Jadi feel JDM-nya dapat banget yang bentuk seperti ini. Tapi ya memang balik lagi ke para CVTs pengennya seperti apa. Di bawah juga dia kayak ada semi bumper, lower bumper pakai silver gini ya, untuk biar nahan kalau misalnya gasruk gitu ya. Bagus banget. Sisanya sih overall dari belakang, samping semuanya sama. Dimensi Jimny juga dengan yang 5-door ini makin membengkak. Jadi 3965 mm,
hampir ya bisa dibilang hampir 4 meter lah ya, 4 meter gitu sekarang. Jadi sekarang lebih proper berkendara. Tapi kami nggak akan jelasin ya fitur-fitur di dalam, bentuk desainnya segala macamnya. Kita langsung aja tes jalan dari mobil ini. Dan layakkah dia masih bersaing dengan rivalnya yang baru banget muncul ya dari asal China yang katanya harganya bakal disamain sama mobil ini ya, Chery J6. Apakah dia akan tetap bisa tergoreng harganya? Ataukah Jimny masih akan lebih berkuasa dengan price range yang sama dengan Chery J6? Kita coba aja langsung rasa berkendaranya. Let's go! Oke, kita mulai dulu dari pengetesan yang paling nggak penting untuk Jimny 5-door ini, yaitu akselerasi. Ya, karena sebenarnya mobil ini not meant to be untuk kebut-kebutan di jalan on-road seperti ini ya. Cuma ya mungkin kalau ada yang pakai mobil untuk berpetualang, pengen tahu gimana nih kekuatan mobil untuk nyelip gitu ya, pace-nya gimana. Nah, mungkin butuh untuk akselerasi ini gitu. Langsung aja kita coba akselerasi. Dia nggak ada mode sport atau apapun. Kita matiin AC aja biar dapet kecepatan yang paling bagus. Sudah off. Oke. Jaga gas dan rem dan raungannya tuh kayak suara R3 ya, emang mesinnya sama sih ya, jadi agak berisik. Belum 100 juga. Belum juga 100. Belum 100 juga. Akhirnya sudah 100. Akselerasi 0 dari 100 dari mobil ini hanya tembus di 14,3 detik saja. Ya, kalau dibandingkan dengan rivalnya ya, misalnya yang kemarin mobil listrik yang bentukannya kotak, yang katanya harganya bakal disamain sama si Jimny, ya mobil ini sih memang bukan yang lebih baik daripada mobil itu. Bahkan kalau secara akselerasi, figur akselerasi ini 2 kali lipat dibandingkan dengan mobil tersebut. Dan langsung aja kita bahas soal on-road experience dari mobil ini. Jujur, tadi pas kami akselerasi ya, kami kan juga pernah membahas yang varian 3-door gitu ya. Kami pernah bahas yang 3-door. Jujur yang 3-door lebih ngeri untuk berkecepatan tinggi. Karena wheelbase yang lebih kecil, mobilnya lebih pendek, karena 3 pintu ya. Itu emang agak less stabil. Sedangkan di mobil ini lebih stabil dibandingkan dengan si Jimny 3-door itu. Jadi ini lebih enak tadi pas kita kecepatan tinggi, keeping up the pace gitu ya. Nggak terlalu kerasa ada brake dive dan nose dive-nya. Karena mobil ini lebih panjang, jadi nggak terlalu kayak goyang gitu, kayak jungkat-jungkit. Karena since ya wheelbase yang lebih panjang memang menghasilkan kestabilan yang lebih baik gitu. Tapi memang harus diakui, dia bukan yang paling stabil juga di kelas ya. Ini kita berbelok begini ya, terbalik. Agak ngeri banget. Tuh, limbungnya luar biasa banget sih, jujur aja. Harus diakuin. Dia bukan yang enak, dia berasa banget ya, kayak bodinya tuh ngelempar yang bagian belakang. Jadi ya on-roadnya dia memang bukan yang paling baik lah di kelasnya. Harus diakui soal itu. Tapi ngomongin soal bantingan suspensi dari mobil ini menurut kami cukup oke untuk mobil off-roader. Karena dia bukan AWD ya, dia bukan mobil monokok gitu ya. Dia sasisnya unibody, leather frame, yang mana biasanya memang punya kelemahan untuk kenyamanan. Tapi surprisingly memang namanya Suzuki ya, Suzuki itu selalu bisa membuat mobil yang cukup nyaman, sehingga bantingan suspensi sih ketika melewati speed bumps di daerah BSD begini itu lumayan meredam dengan sangat baik. Dan efek goyangnya yang dulu ada di varian Jimny 3-door itu lebih berasa yang waktu di 3-door. Memang yang 3-door juga tetap empuk, bandingannya juga enak gitu ya. Cuma yang karena dia ya kami bilang wheelbase lebih kecil, jadi kayak ban depan baru kena speed bumps atau polisi tidur, ban belakang nggak lama udah kena lagi. Jadi rasanya kayak jungkit-jungkit gitu kan. Nah sedangkan yang ini dia ban depan kena, masih ada waktu untuk kena ban belakang dan bodinya stabil dulu, baru kena lagi bagian ban belakangnya. Itu ngaruh banget memang wheelbase yang lebih panjang. Makanya kadang beberapa mobil listrik zaman sekarang bisa dibuat lebih nyaman dan lebih stabil, center of gravity juga lebih dapat karena udah dia wheelbase-nya panjang-panjang untuk naruh baterai tuh di bawahnya. Nah,
Di tengahnya ada pemberat sebuah baterai yang mana jadi bikin mobil itu center of gravity-nya bener-bener di bawah. Jadi kesannya stabil dan center of gravity-nya lebih baik gitu. Tapi memang, dan balik lagi ke si Jimny ini, dengan wheelbase yang lebih panjang nih, kita ngelewatin patahan jembatan gini ya. Tuh, anteng aja. Apa ya, sinyal yang didapatkan di telinga kami untuk melewati speed bumps lagi dan juga patahan lagi. Tuh, itu enak banget di kuping. Rasanya jadi sinyal yang diterima di kuping itu rasanya seperti mobil yang nyaman sekali. Karena diredam dengan sangat baik, suaranya juga cuma dep gitu. Itu on road rasanya tuh seperti itu. Nah, dep. Enak sih sebenarnya menurut kami. Tapi yang jadi catatan, peredaman suspensinya bagus. Bandingnya suspensi juga bagus. Tapi peredaman kabinnya sangat tidak bagus. Suara anginnya ini dari kanan sini, dari depan ini ya, dekat pilar A. Suara road noise, suara mesin ketika kita tuh masuk semua ke dalam kabin. Jadi ketika bisa kita kecepatan di atas 60 seperti ini ya. Ini suara di dalam kabin mungkin kalian juga dengar dari mikrofon kami. Suaranya sangat tidak kedap. Ya, memang mobil ini bukan untuk dikejar soal refinement di on-road sih kali ya, lagi-lagi. Tapi ya kalau mau pakai ini untuk daily, dibandingkan dengan yang 3-door, ini masih enak. Cuma kalau dibandingkan dengan si Chery J6 yang harganya mirip-mirip dan dia sudah EV, dia jauh lebih refined sih, harus diakui ya. Dia lebih enak, bandingnya suspensi juga lebih enak sih. Chery J6 ya wajar dia monocoque gitu ya. Dan kedepan kabinnya juga lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan mobil ini. Di sini ya memang bukan untuk keren-kerenan gitu ya, tapi at least get the jobs done. Mulai dari fitur-fitur di dalam mobil ini juga lumayan oke lah ya. Dia layar head unitnya udah Smart Play Pro-nya Suzuki yang 9 inci. Kita bisa memantau average fuel consumption juga dari sini. Bahkan ada Apple CarPlay dan Android Auto juga besar gitu ya. Apple CarPlay Android Auto-nya. Kamera mundur juga, kamera mundurnya juga udah ada garisnya. Walaupun sayang belum kamera 360 gitu ya. Tapi at least ada kamera mundur lah untuk mobil off-roader seperti ini. Yang menurut kami gara-gara dia jadi in lagi nih mobil-mobil dengan bentuk-bentuk kotak seperti ini. Karena waktu itu Suzuki pernah menang salah satu award di Red Dot Design kan. Jadi ya wajar nge-inspire brand-brand lain untuk membuat bentuk seperti ini ya. Kita bisa lihat ya ada Baik lah, ada Santa Fe sekarang kotak-kotak juga. Terus juga ada si Chery bikin juga gitu ya. Banyak banget sekarang yang bikin-bikin ya. Kayak Tank juga ada yang varian 300 juga kotak-kotak gitu ya. Meskipun mereka memang size lebih besar atau segala macam, tapi harus diakuin ya Jimny yang bikin ini lagi gitu. Walaupun ya kayak Land Rover dan Defender-nya dengan Discovery-nya memang masih bertahan dengan mobil bentuk kotak gitu. Cuma tidak sampai membuat tren itu muncul lagi. Baru ketika Jimny viral, yang sampai indennya panjang lah kemarin ya, terus sama segala macam, ini jadi viral lagi gitu. Ya sisanya sih memang fitur-fitur sini memang basic banget ya. Kita bisa lihat aja ya pengaturan kacanya aja dari tengah sini. Bahkan untuk yang ke belakang, pengaturan kaca belakang itu udah di sini. Ini kayak Citroen Cam yang di rumah ya. Jadi ya butuh pembiasaan. Jadi depannya di sini udah depan ini bahkan butuh lebih pembiasaan lagi. Karena kalau yang Citroen masih mending ya dari sini 2 gitu ya, at least. Di sana juga ada 1 lagi. Nah, kalau ini udah di sini ya 2-nya di tengah sini untuk yang bagian depan, yang bagian belakang 2-nya di bagian sini. Itu udah makin complicated lagi. Tapi itu yang uniknya gitu ya dari mobil-mobil off-road seperti ini. Karena udah makin jarang mobil dengan pengaturan konvensional seperti ini yang kadang sebenarnya bikin kangen sih. Walaupun begitu, a touch of modernity yang seperti head unitnya, bahkan Apple CarPlay Android Auto, bahkan dia kalau misalnya bensinnya habis, dia bisa ngasih tahu pom bensin terdekat dari mana, langsung integrated dari layar head unitnya. Lumayan oke lah, AC-nya juga sudah full digital gitu ya. Lumayan lah ya untuk mobil kayak gini. MID-nya juga lumayan gede, bisa memantau range, average speed, driving time kita, average fuel consumption. Lumayan buat mobil kayak gini gitu. Biasanya lebih basic lagi kan, bahkan ada headlamp washer di sini, terus ada pengaturan spion, ada pelipatan spion gitu ya, dan pengaturan kanan kirinya juga ada headlamp leveling gitu, dan headlampnya juga sudah auto headlamp, auto headlamp, jadi lumayan oke lah.
gitu sisanya. Ya pengaturan 4 wheel drive-nya All Grip Pro-nya juga sudah ada 2H, 4H, dan 4L yang which is juga lebih bagus dibanding itu. Cuma memang untuk on-road capability juga dia bukan yang baik-baik banget. Ngomongin soal efisiensi juga, kita berjalan di jalan tol seperti ini, dalam kota mentok dia cuma bisa 10,2 km per liter. Padahal kalau misalnya kayak si R3 dan kawan-kawan lebih baik ya, tapi dia cuma bisa tembus di 10,2 km per liter. Luar kota mentok banget 15,6 km per liter. Kita juga berjalan di kecepatan 100 km per jam. Dia RPM-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan si R3 dan kawan-kawan. Dan saudaranya yang pakai K15B juga dengan mobil ini, kayak Baleno, XL7, R3, dan juga Grand Vitara gitu ya. Yang which is sebenarnya mesinnya sama, tapi karena di sini dibedakan posisinya dan juga diperuntukannya untuk off-road memang menghasilkan efisiensi yang berbeda. Ngomongin soal ADAS juga, mobil ini ya tidak ada ADAS sama sekali ya. Dia hanya ada traction control ada, dan juga hill descent control ada untuk safety-nya. Paling kalau misalnya kayak airbag, dia lumayan masih ada 6 airbag di sini. Di pilar masih ada 6 airbag, di sini ada airbag. Masih oke, tapi kalau untuk perjalanan jauh dia belum ada adaptive cruise control, lane keeping assist dan segala macamnya. Dia paling hanya ada cruise control saja di sebelah sini. Gitu. Ya enough lah kalau ngomongin soal on-road. Mobil ini harusnya memang kembali ke habitatnya, yaitu off-road. Nah ini baru habitat aslinya dari Jimny. Jalanan off-road begini. Wah. Ini baru suspensi dia yang nyaman, tadi kami bilang bandingan suspensinya yang goyangnya lumayan enak. Ini baru dia langsung kepake banget nih di jalanan off-road begini. Nah ini kita kebetulan lewatin jalanan Kubangan ya, belum ya langsung ya. Ini sih Jimny ketawa masih lihat ini. Wah luar biasa. Dan yang kami bilang tadi, mesinnya diatur ulang untuk bisa men-tackle jalanan seperti ini. Itu memang karena torsinya dibuat didapatkan dari RPM yang lebih rendah, tapi sehingga horsepower-nya nggak setinggi itu, karena memang nggak mengejar top speed, tapi mengincar tarikan bawah supaya bisa lepas dari jalanan-jalanan yang kayak gini. Dan kebetulan karena kemarin habis hujan di sini, jadi trek Pagedangan agak lebih becek nih dibandingkan biasanya. Jadi wah ini sih kami nggak takut sama sekali kalau pakai Jimny, nggak takut nyangkut, nggak tahu apapun. Bergeser mulai ya, kita bisa tinggal masukin aja ke 4H, dia langsung jadi 4 wheel drive yang proper. Goyangannya sangat luar biasa di sini. Tapi mobilnya masih bisa sangat capable sekali lewatin kayak gini. Bahkan kami pernah melewati jalanan ini dengan yang sama, kondisi habis hujan juga, dengan tank 500. Kemarin di situ nyangkut. Pakai Jimny malah enggak. Dan ada satu hal yang lebih positif dibandingkan dengan yang varian 3-door dulu. Kami yang dulu yang 3-door ngerasainnya goyangannya luar biasa. Bahkan itu mungkin untuk off-road bentar aja rasanya udah lebih cepat bikin mual. Kalau di Jimny 5-door ini yang kami bilang bahwa dia nggak menggoyang itu, dia masih lebih stabil. Goyangnya dapat juga tipikal Jimny ya, karena memang dia dikasih spare suspensinya agak jauh supaya dapat travel suspensinya, biar kalau misalnya dimiring-miringin tuh dia nggak mentok stopper. Nah di 5-door ini karena wheelbase-nya lebih panjang, lagi-lagi menjadi sedikit berdampak positif. Nah ini kita miring banget, lompat-lompat berkali-kali, gak ada masalah sama sekali di sini. Wah luar biasa banget, ini gampang banget. Wah sayang sekali, tapi ada beberapa tempat yang dulunya kita bisa pakai sekarang sudah berubah fungsi nih. Jadi jurang. Jadi jurang nih. Dikeruk. Itu belum bikin jalan ya. Baru gue pengen naik yang dia kemarin gitu. Tapi enak ya kalau misalnya kayak kita harus mundur dan segala macam, mobil ini masih bisa mengakomodir karena dia sudah ada kamera mundurnya, dan kamera mundurnya ada garisnya dan segala macam ya. Memang nggak kayak si Chery J6 yang mana dia punya kamera 360 lah segala macam, dia bahkan bisa 540 ya karena bisa melihat kolongnya gitu ya. Tapi dia memang butuh banget untuk lihat kolong. Kenapa? Karena mobil itu ground clearance-nya nggak setinggi si
Jimny ini. Dan approaching dan departure angle dari mobil ini juga si Chery J6 tidak setinggi si Jimny. Jimny mencapai 30 derajat. Itu udah setara dengan memang mobil yang off-roader sejati. By standard loh ya. Bukan yang kita rubah-rubah atau segala macam, enggak. Ini memang by standard dia punya 30 derajat approaching angle dan departure angle. Jadi kok nih kita nurun-nurun kayak gini. Nggak mentok. Sedangkan reviewer kami, tim kami yang ikut acara Chery J6 dan kami pernah juga tes waktu di China sana, waktu namanya Jayco J6. Itu memang kecenderungan sering mentok, apalagi dia monokok, bahaya kalau sering mentok. Itu langsung direct ke sasis seluruh bodinya. Itu sasis yang nekuk bisa satu body, rasanya langsung nggak enak gitu. Sedangkan mobil ini misalnya kepentok bawahnya pun akhirnya kepentok gitu ya, dengan approaching yang sebenarnya juga udah tinggi, ini akan tetap aman karena ya body sama sasisnya kan kepisah. Jadi yang kena bagian bawah itu masih sasis leather frame ya, yang which is sudah lebih kuat dibandingkan dengan monocoque gitu. Ya itulah salah satu keunggulan memang mobil-mobil leather frame dan unibody gini ya. Memang dia masih lebih tahan banting dibandingkan dengan yang monocoque. Wah, ini kita agak susah. Gampang sih sebenarnya. Kalau pakai Jimny sih gampang banget. Ya, overall ini mobil yang sangat menarik banget kalau untuk kita ajak off-road. Mau basah-basahan kayak gini, mau becek-becekan, gak pernah ada problem sama sekali since mobilnya memang sangat capable. Dia ground clearance sangat tinggi, approaching angle-nya tinggi, departure angle-nya sangat tinggi. Jadi kalau kalian, tadi kami bahas soal on-road capability-nya dia memang agak kurang gitu ya, tapi off-road capability sih jauh lebih baik ini. Jadi meskipun Chery J6 kesannya menarik ya, bentuknya kotak dan segala macam, atau mobil-mobil lainnya juga kesannya menarik, tapi Jimny masih menunjukkan dia proper off-roader sejati. Apalagi katanya nanti Jimny juga bakal ada EV-nya gitu. Tapi dengan kegorengnya biasanya Jimny selalu kegoreng gitu ya, kira-kira sekarang indennya Jimny itu berapa lama sih? Kayaknya kita tanya aja langsung sama temen gue. Kira-kira Jimny inden berapa lama? Terus ya masih kegoreng apa enggak, atau kayak masih menarikkah gitu? Kita tanya langsung deh. Daripada kita tebak-tebak sendiri, kita tanya sendiri. Biasa, sama Mas Winton pastinya. Iya. Ini emang kita hari ini. Gokil sih Mas, tapi ini tadi ini basah loh. Bener. Jalanan hari ini di Pagedangan. Kayaknya habis hujan ini tanah. Habis hujan lembek banget ini, dari tadi pakai Jimny aman banget. Udah was-was Takut ya? Dari dia panik nih mobil. Takut. Pinjemnya sama dia. Takut nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ntar kan, tapi Emang tenang banget aja. Mas, tadi ada satu tempat itu Ya. basahnya sama. Betul. Waktu itu gue pakai tank 500. Iya. Nyangkut. Ini terbukti dong Jimny ini. Iya, oke lah. Badak, Badak. Memang kayak Suzuki emang dari dulu kan memang jago di light off-road ya, bentuk-bentuk mobil kecil seperti kayak gini gitu kan, memang dia jago ya. Jadi wajar sih gitu. Oke Mas, aku mau nanya dulu deh. Oke. Ini kan dengan adanya kedatangan rivalnya nih Chery J6 nih. Nah, ya. Ini since kita natural aja ya, organik ya. Gue nanya organik nih. Jadi kita nyebut brand lain nggak apa-apa ya. Chery J6. Jimny sekarang gimana harganya? Jadi masih kegoreng kah? Atau misalnya indennya masih banyak kah? Atau orang demandnya masih tinggi nggak? Dah. Nah, kalau terkait masalah inden Mas, ini sekarang ini kita Jimny udah mulai ready. Apalagi menjelang mau akhir tahun ini ya. Wah, pokoknya stoknya CVT nggak baru keluar tir. Oh, jadi nggak akan nunggu bertahun-tahun lagi? Betul, bahkan berbulan-bulan juga nggak kok. Enggak, aman ya? Paling sebulan lah ya? Iya, paling lama sebulan. Itu soalnya karena memang kita sudah mulai supply-nya itu udah mulai banyak. Oh, karena memang sekarang pabriknya nggak cuma sendirian dari Jepang, Yes, betul dibantu banget. juga dari India. Jadi nggak capek lah ibaratnya. Kalau dulu kan ibaratnya Jimny-nya viral, tapi yang bantu supply cuma dari Jepang kan. betul Ya pasti keteteran lah ya. Betul banget. Wah gila, kita goyang-goyang nih. Iya. Gokil. Lewatin air barusan. Seru. Seru. Oh jadi sekarang udah aman ya? Beli dari Mas Winton udah sebulan? Amin. Sebulan juga udah mulai ready kok. Sebulan udah ready nih? Udah ready. Oke. Jadi nggak lama-lama banget ya si Vitis. Betul. Kalau dulu kan katanya Jimny bisa sampai 4 tahun. Kalau 4 tahun nggak belum pernah sih. Belum pernah ya katanya. Pokoknya yang awal-awal dulu Oh. zaman yang pandemi. Oh iya betul. Kalau Sampai 4 tahun kan Karena katanya. kan delivery dari luar juga terbatas. Kalau sekarang Rebutan ya. Sekarang ready? Ready.
ready, aman berarti ya? Unitnya ready, harganya juga price discount. Oke, jadi kontak Mas Winton aja kalau emang tertarik Ya. beli Jimny. Karena ya memang sekarang pecahan dari China banyak, bentuknya yang Betul. kotak-kotak gitu ya. Ada yang baik, ada yang tank gitu ya, ada Cherry juga bikin. Ini sekarang tuh gara-gara Jimny tau Mas, Ya, sebenarnya. musim lagi deh main. Jadi musim lagi kan mobil-mobil SUV ngotak kayak gini kan. Tapi ada promo gak sih Mas kalau dari Jimny gitu misalnya mau ngambil sama Mas Winton? Ada Ya dong. masalah. Wah, ada tetep. Pasti ada. Kirain Jimny nggak boleh ada promo. Kalau beli di Timina pasti selalu ada. Apa promonya, beli lewat cash atau beli pakai kredit? Sebenarnya kalau untuk promo kita lebih ke yang kreditnya sih. Ya. Oh, mantep nih. Nah, cash ya kalau cash mah ya udah ada uang barang. Iya, tinggal bayar ya, harga priceless gitu ya. Oke, kalau yang kredit. Nah, kalau yang kredit menjelang proses akhir tahun, wah ini turunannya serem dikit. Ada hill descent control. Oh iya, Nah, itu kalau mobil yang cherry itu approaching angle kena itu tadi. Gerak gitu. Nyangkut. Nyangkut. Oke, terus. Nah, untuk promonya nih. Untuk programnya untuk yang tenor 0%, tenor Wah. 12 kali, kita ada program khusus pembelian tenor 12 kali bunga 0, free 1 kali angsuran. Free 1 kali angsuran. Free 1 kali angsuran. Itu kalau kita lihat, Mas. Berarti angsurannya berapa? Nah, misal begini, aku ambil contoh untuk Jimny yang singleton ya. Singleton tuh ada di warna jungle green sama warna hitam. Oke. Nah, itu TDP-nya CVT cukup bayar 278 juta Heeh. dengan angsuran 20 juta 42.000 20 juta 4 selama 12 kali dipotong 1 kali. udah 0% dipotong 1 kali. Betul. Berarti kalau Civities nganggap gitu ya dipotong 1 kali, diskonnya 20 juta dong. Saya nggak bilang di Iya dong. Ya, berarti iya ya, dia takut ngomong diskon. Tapi kalau gue ya sebagai konsumen dong, Mas. Ah, ya, sebagai Boleh dong. konsumen. Menyimpulkan gitu boleh dong. Setuju. Berarti dipotong 20 juta dong. Ada potongan cashback 20 juta lah. Terus Biar terus. CVT yang menyimpulkan. Iya dah. Terus. Nah, terus kalau misalnya kita juga untuk Jimny walaupun OTR hampir setengah M, kita juga ada program 50-50 nih. Oh, tetap ya. Nah, jadi tetap ada untuk yang program 50-50. Gila, kita ini jalan gokil. Program 50-50-nya nih, CVT cukup bayar DP-nya itu di Berapa? 259 juta dengan pelunasan selanjutnya 240 juta. Wah, itu udah ya sesuara. Kalau bisa dibilang ya hampir emang priceless. Benar. Ya paling ada admin dikit. Betul, karena memang kan namanya walaupun ini 50-50 tapi kan prosesnya seperti proses kredit, jadi tetap harus ada asuransi, Ya, harus ada berarti gue salut sama lu, Mas. Karena selama ini kita kenal gitu ya, gue pernah beli Suzuki sama lu juga. Lu bukan salah sama menggoreng harga. Bagus. Bagus. Malah ditanya beberapa konsumen. Itu kalian hitung sendiri, itu kan harga 50-50 ya? Iya. Gak ada, ya ada admin wajar lah ya. Iya dong. Iya wajar sih gitu. nggak dapat Maksudnya margin nggak sama margin gitu ya. Tapi itu harganya mirip banget priceless, nggak kayak harga yang dulu oknum menggoreng ya. Betul. Wah oke, gue salut. Bagus Mas, bagus. Nah, selain itu Mas, kita juga ada tenor panjang 8 tahun. Wah. Ini menarik banget nih. Itu cukup bayar DP itu di 184 juta. Oke. Angsurnya cuma 6,6 6,6. selama 8 tahun. Wah, Sorry, saya revisi malah. mana? Bukan 8 tahun lagi. Berapa? Tunggu, kalau 71 6 tahun aja. 6 tahun 6,6. Ya, betul. Gila, punya Jimny cuma angsuran 6 juta, Mas. Bener. Gila. Beneran valid ini. Waduh. 6 tahun lagi, bukan 7 tahun. Dan kalian selama 6 tahun pakai Jimny, malah harganya nahan. Malah Bener. bisa naik. Nah, jual bekas ya. Nah, ini Wah, dia, kita Mas. barusan ngepot-ngepot nih, Mas. Wih, Waduh. Oke. baru kali ini sih Baru. harga kita. Oke. Jadi ini menarik. Feelingku ini juga menarik banget sih. Ini menarik banget loh, bener. Yang angsuran ini. Kapan lagi kalian bisa punya Jimny dengan cicilan? Karena biasanya rata-rata orang beli Jimny juga pakai cash kan. Betul. Bisa jadiin mobil ini untuk daily, tapi angsurannya masih 6,6. Nah, bahkan begini sih kalau misalnya kita punya mungkin berpikiran ya udah kita beli Jimny sekarang pakai tenor panjang. Nah, nanti pada saat udah di pertengahan itu kan kalau Jimny biasanya harganya dia progresif naik terus ya. Yes, betul. Jarang sih mobil OTR turun. Kita simpan aja mobilnya, kita jual lagi nanti gitu. Yes, lunasin malah cuan. Betul, karena untuk yang program 6 tahun ini, 6 tahun itu pada saat kita pelunasan kita tidak dikenakan biaya penalti sama sekali. Oh, nggak ada biaya penalti? Nggak ada biaya penalti. Khususnya 6 tahun. Mantep.
aduh gue bisa ngelunasin sebuah mobil lagi. Jadi kena rasain banget tuh penalti kemarin. Lumayan 4%. Iya. Oke. Terus mas. Nah, ini kan kita bahas untuk SUV yang kotak-kotak ini. Ah. Kalau misalnya si Vitis nih mau SUV yang ibaratnya untuk keluarga harian, ya sebenarnya ini bisa juga sih buat keluarga ya. Cuman lebih ke daily use untuk yang harian gitu ya, lebih soft roader gitu. Aku Apa? juga ada beberapa opsi. Unitnya sih XL7 pasti dah. Oh, Mungkin pada tahu deh. oh XL7. Nah. Dan kita juga pernah, in fact, pernah pakai XL7 juga untuk di Pagedangan. Waktu itu 3 tes SUV-nya Suzuki, XL7, Grand Vitara sama Jimny ini kan. XL7 surprisingly masih oke juga kok. Oke, sip. Benar. Bener. Sih. Karena ground clearance masih tinggi. Ground clearance dia masih di 20 mm. 200 mm. 200. Yes. Jadi, harga berapa sekarang, Mas? Untuk ya, untuk XL7 tipe beta itu OTR di 299 000 tapi Oke. Udah hampir 300 ya sekarang ya. Tapi namanya Suzuki pasti ada diskon. oh, berapa tuh? Kalau ini berani terang-terangan diskon lo ya? Gak apa-apa deh, kalau ini startnya di 30 juta. Start 30 juta. Tolong, ini startnya. Berarti 270 udah dapat dong. Bisa 260 bahkan. Kalau kan katanya start. Nah, udah japri aja deh kalau gitu. Mas, gue bikin miring dikit. Boleh. Wah. Riding banget. Mantap ya. Terutama untuk yang simple proses atau instant approval. Wah. Nah, untuk beta AT, si Vitis cukup bayar DP itu di 43 juta aja. 43 juta. Kita bisa ngeliatin air tuh, ada suaranya ya. Nih, dia slidingnya begini. Mantap ya. Terus. Nah, untuk DP-nya si Vitis cukup bayar DP 43 juta dengan angsuran cuma 5,1 selama 5 tahun. 5 tahun. Ya, itu simple proses. Pokoknya prosesnya semua dipermudah deh. Iya. 43 DP bayar 43 juta, angsuran 5,1. Nah, Oke. kalau mau yang 50-50 kita juga ada. Selain tadi Jimny, untuk beta tipe AT, beta AT, si Vitis cukup bayar DP pertama itu di 129 juta. 129 juta. Ya, betul, dengan pelunasan tahun depannya lagi 2025 di 149 juta 500. Oke. Itu untuk yang 50-50. Oke. Nah, yang tenor panjang umur. Tadi kan kalau Jimny aku bikin 6 tahun ya. Untuk Jimny memang dia hitungannya spesial. Kalau untuk yang BT kita ada yang 8 tahun. 8 tahun, sesuai dengan garansi baterainya XL7 dong. Betul banget. Karena ada hybrid. Garansi habis, mobil lunas. Terus? Si Vitis cukup bayar DP-nya 23 juta aja. 23 juta doang. Angsuran 4,3 aja. Oh, selama 8 tahun. Itu dia. Oke. Untuknya XL7. ya sama-sama SUV. Mas, aku kalau Grand Vitara ada nggak? Soalnya sebenarnya Grand Vitara tuh sama capable untuk ajak off-road, kan kita pernah juga tuh. Betul. Oh iya, kita pernah Grand Vitara waktu itu ya. Di sini juga kan. Dia sampai miring-miring, padahal dia yang masuk ke Indonesia nggak ada yang varian AWD-nya, padahal di luar negeri ada yang varian AWD-nya kan. Itu berapa sekarang Grand Vitara harganya? Nah, untuk Grand Vitara sendiri dia OTR-nya yang varian, dia kan ada dua varian ya. Untuk yang single tone-nya itu di 393.400 dan dual tone-nya 396.400. Oh, sekarang udah 390-an ya. Yes, betul. Tapi kan ada diskon dong. Masih dong. Kalau ini berani kan lo ngomongin diskonnya. Gocap. Gocap. Serius? Langsung gocap. Wah, 340 ya? Iya, Iya 340. Iya benar 340-an cuman. Udah dapet, gila. Ini start apa max? Start dong. Wih, Kita kan nggak pernah. gile. Kontak langsung dah Mas Winton. Masa kita Gocap telanjangin bro. semuanya. Gocap bro. Gila 50 juta sih. Lumayan banget Udah itu dapat buat. sekelas Vitara. Wah, pokoknya. Pantesan Gofar Hilman beli tau. Makanya sekarang influencer tuh lagi pada ngebet. Iya, Suzuki udah pada X. ngerasain soalnya, udah pada Betul, ngerasain. Dengan harga 340-an kita udah dapat fitur selengkap. Iya, kamera 360 segala macam ya, daripada kayak rivalnya yang katanya diskonnya sampai 80 juta tapi tetap gak laku ya. Wah. Oke, terus Mas, kalau mau leasing. Untuk program kreditnya nih. Untuk Vitara simple proses. Si Vitis cukup bayar DP itu 50 juta aja. Dengan angsuran 6,8 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Oke ya. Simple proses. Untuk yang 50-50, si Vitis cukup bayar DP itu di 164 juta. 164 juta. Ya, dengan pelunasan di 2025 itu 196 juta 700. Oh, itu udah juga kelihatan sih sebenarnya diskonnya dan juga ada adminnya lah ya. Oke. Selanjutnya nih, kalau mau yang 8 tahun, yang DP-nya kecil, angsuran kecil, nah si Vitis sesuai dengan garansi baterai hybrid juga ya. betul. Nah, si Vitis cukup bayar DP cuma 20 juta.
Angsurannya cuma 5,7 5,7 selama 8 tahun. selama 8 Jadi tahun. kalau misalnya Civics yang mungkin pendapatan nggak gede-gede banget, Pengen punya Grand Vitara yang ngerasa premium gitu ya. Cocok. Biar sama kayak Gofar Hilman gitu ya. Betul, dia kemarin baru ini. Iya, beli-beli ya? Selain itu kita juga punya Suzuki Baleno. Oh, fiturnya mirip-mirip sama Grand Vitara ya. Kamera bahkan 360, terus head-up display juga. Harga Baleno berapa sekarang? Kalau untuk Baleno, dia hanya di 285.800. 285. Oh, oke. Harga Oktober. Dibanding rivalnya sih hampir 100 juta ya bedanya. Benar. Belum diskon. Diskonnya. Diskonnya berapa? Diskonnya 30 plus. 30 juga. Pokoknya gini deh, cluenya adalah Civics kalau misalnya nanya diskon, ya paling rendahnya itu 30, di atasnya tak terbatas gitu. Oh ya, tergantung pintar negonya sih Tinggal Viti. japri-japri aja. Japri sama Mas Wintan. Tenang, dia anti goreng-goreng harga. Dia harga Jimny aja nggak digoreng sama dia. Bener, pasti. Harga priceless loh. Kalau beli gymnya pasti mau minta, pasti dijamin harga. Gila. Oke, terus. Oke, nah untuk proses kreditnya, tadi saya sudah sampaikan untuk Baleno DP-nya 39 juta aja, angsuran 4,9 selama 5 tahun ini. Selama 5 tahun. Ini yang instan proses ini ya? Ya simple proses, karena DP-nya nggak gede, nggak kecil. Ah, Angsuran juga sedang. 4,9. Nah, Terus? untuk yang 50-50, Civics cukup bayar DP di 122 juta. 122 Dengan juta. pelunasan 2000 di tahun 2025 Heeh. itu 142 juta 900. Itu udah dapat asuransi, udah dapat Gokil. semuanya deh lengkap. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya Terus? nih untuk yang Panjang. tenor panjang. Nah, ini menarik banget nih. DP-nya cuma bayar 17 juta aja. 17 juta Betul. Angsurannya cuma 4 jutaan selama 8 tahun. 8 tahun. Oke. Menarik banget ya promo-promonya ya. Dari si Jimny ini. Dan ada kalau ada opsi kalau kalian suka yang 7 seater dengan basis mesin yang sama, XL7 kami juga pernah tes di sini. Walaupun XL7 nggak hadir dalam varian AWD di Indonesia, Grand Vitara juga nggak hadir dalam varian AWD di Indonesia, tapi kami pernah jajal di sirkuit ini. Mereka juga masih capable. Jadi artinya masih nyaman dipakai ke off-road juga masih oke gitu ya. Betul banget. Dan ada Baleno yang sporty banget. Betul. Tapi ya inti dari semuanya adalah Jimny sekarang udah nggak ditahan-tahan lagi. Ya. Dan apalagi kalau lihat beli dari teman saya, jujur respect karena nggak menggoreng harga gitu ya. Itu harganya sesuai price list dan bahkan kalau kalian lihat dari hitungan leasingnya malah ada diskon. Ada potongan. Kan saya nggak mau. Oke Civities, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvt_indonesia. Dan kalau mau main Instagramnya Mas Winton di mana Mas Winton? Boleh seperti biasa Suzuki underscore Iya dong. Suzuki underscore JKT underscore MTH. Memang terhebat, bukan MT Haryono ya. Oke, Civities, sampai ketemu lagi di video berikutnya.